hari ini kita bakalan punya acara yang baru. Namanya apa, Pak? Sabiku. Harus pakai gitu ya nyebutinnya Iya ya. dong, harus pelan. Biar tetap semangat dalam suasana apapun juga. Betul. Sabiku itu apa sih, Mbak? Sebentar, saya agak lupa, tapi saya ingat ternyata. Apa tuh, Tik? Sambil santai kuy, ya kan? Sambil santai kuy. Iya, jadi Nanti kita ngobrol nyantai aja kan? Betul, ngobrol Oke. santai. Pokoknya ya kayak kita misalnya, kita bakalan bahas-bahas tema-tema apa sih sekarang yang sedang memang menarik dan lagi hot-hotnya. Betul, ya lagi hot issue. Benar. Oke. Kalau misalnya nih Pak ya, Ya. akhir-akhir ini ya kalau saya lihat kan, emak-emak ya kan, atau Banget. ibu-ibu di rumah udah heboh. Apa tuh hebohnya? Ya namanya belajar online itu ternyata, aduh bikin pusing ya kan. Bukannya belajar online itu biayanya lebih murah, kan nggak perlu ke sekolah. Banyak sih Pak faktornya Tetap, ya ya. kan. Sampai Hayati, ya kan. Aduh Kasihan pokoknya banyak banget yang bikin, ternyata walaupun udah di rumah, walaupun udah misalnya belajarnya dari kamar, ternyata masih ada nih Pak biayanya. Lah buat apa aja sih biayanya? Kan udah di rumah, nggak perlu kemana-mana. Walaupun ya kebanyakan sekolah sih dia akan mengurangi namanya SPP dikurangin ya. Kurang lebih sih rata-rata tuh 10% sih Pak berkurang. Berkurangnya. Iya. Oke. Tapi ternyata yang menjadi faktanya adalah biaya pendidikan itu nggak bakalan kurang Pak. Ya iyalah, dari tahun ke tahun pasti tetap naik lah. Zaman saya sekolah dulu. Zaman kapan soal? Saya bersekolah loh. Sekolah ya. Itu masih 10 ribuan lah. Astaga. Iya, sekarang namanya berapa sekarang? Masuk SD, SMP? Lumayan sih Pak, gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya yang terserah sih, kalau misalnya international school aja itu bisa kira-kira 2 jutaan tuh nyampe loh Pak sekolahnya. Mahal dong. Iya sekitar segitu. Tapi ya memang semua itu kan pilihan, ya kan kita mau memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Putra-putri kita gitu kan. Atau memang misalnya kita memilih yang sekolah biasa pun sebenarnya bagus gitu ya. Tapi memang kalau misalnya kita butuh fasilitas lebih atau kita butuh yang namanya pendidikan yang kualitasnya lebih bagus internasional, ya kan memang kita butuh yang namanya sekolahnya internasional. Dan biayanya pasti. Betul, dan biayanya pasti tidak sedikit gitu kan. Ngomong-ngomong biaya, tadi saya barusan ya lewat ya di kantor MNC live gitu. Terus ada ini brosur tentang United Dana Siswa. Ini kayaknya tentang pendidikan deh. Iya sih, harusnya namanya ada dana siswa ya. Ada dana siswanya ya. Betul. Nah, yang namanya dana itu sebenarnya sih selalu bikin dagdikdukduar. Ya iyalah, balik kalau yang dananya nggak terduga. Benar. Tapi sebenarnya dana pendidikan itu bisa nggak ya kita kita persiapkan gitu? Kalau saya baca di sini memang bisa dan harus dipersiapkan. Iya. Sejak dini. Jadi pada saat nanti ya anaknya masuk SD, SMP, maknya nggak hayati capek, pusing, betul, suaminya nggak dikejar-kejar gitu. Jadi sejak dini memang harus dipersiapkan dengan yang namanya ini United Dana Siswa. Tapi sebenarnya usia yang pas nih Pak untuk masukin anak ke dalam yang namanya United Dana Siswa ini, kira-kira kapan ya? Apakah masih baby kah udah harus kita prepare? Atau misalnya udah deh nanti aja deh SD gitu kan? Atau misalnya nanti aja deh kalau misalnya anaknya udah teenagers gitu kan, kira-kira tuh yang mana gitu? Kalau yang mau ideal, mau bagus, mau pas dengan masa sekolahnya ya anaknya yang masih baru lahir lah, 0 tahun sudah dimasukin. Betul, tepat jadi sekali. nanti 6 tahun sudah masuk SD, ada tahapannya keluar gitu. Karena memang sih sebenarnya ya teman MNC yang namanya biaya pendidikan itu harus sejak dini. Betul. Jadi nggak kaget nanti kalau tiba-tiba ada uang besar kayak gitu. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang pasti gitu. Jadi sebenarnya kita harus prepare dari anaknya masih kecil. Betul. Bahkan mungkin ya untuk yang sobat atau teman-teman MNC Live itu baru pada mau menikah gitu, bolehlah persiapkan dulu. Atau Tika punya teman yang mau nikah nggak? Kaget aku taunya ya. Punya teman mau menikah? Banyak sih sebenarnya kalau mau nikah. Kasih kado aja dengan polis United Dana Siswa. Lah, kita bisa beliin orang. Iya, tapi nanti premi selanjutnya biar dia yang bayarin. Jadi
hanya premi di awal aja ya. gitu. Tetap aja dia nanti namanya dia semuanya. Jadi sebenarnya kalau mau ngasih hadiah buat teman yang mau menikah gitu ya, ini sebenarnya bagus banget gitu. Karena ibarat kata kita mendoakan yang terbaik gitu ya, preparation gitu kan, nanti bisa mereka lanjutin lagi gitu kan. Gitu. Pak, tapi sebenarnya ya kan sangat momok gitu ya di apa dunia. Itu momok? Sangat beban gitu kan buat kita. Jangan-jangan ternyata biayanya ini nggak sedikit gitu loh. Iya, memang nggak sedikit gitu. Tapi dengan adanya United Dana Siswa, paling enggak sudah ada biaya yang tersedia. Betul. Kalau toh nggak mencukupi, kan tinggal ambil yang sedikit saja. Jadi gitu. Yang namanya pembiayaan itu Pak, kita bisa mulai berapa gitu kita harus bayarnya? Kalau mulai berapanya itu nanti tergantung dari uang pertanggungannya. Oh, berarti ada hitungannya dulu ya? Iya, dihitung. Jadi nggak langsung bayar sekian, langsung keluar sekian, enggak. Betul. Kalau di sini ada contohnya ini, Tik. Oh, boleh, boleh. Jadi kita akan lebih mengerti kalau misalnya ada contohnya ya. Jadi kalau ada contoh itu akan lebih gampang. Gitu. Betul. Jadi gampangnya nih, ini Tik. Misalkan usia orang tuanya itu 30 tahun, ya seusia Tika lah ya. Enggak, gitu Pak, saya masih di bawah 30. Masih muda sekali, kelihatan sih ya. Forever young kalau saya. Oh gitu, oke. Di sini orang tuanya itu bikin uang pertanggungannya itu 100 juta. Oke. 100 juta dan anaknya kebetulan masih 0. Sebentar dulu nih. Mungkin buat para teman MNC yang pengen tahu, sebenarnya tadi kan kita langsung bilang nih uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu sebenarnya apa ya, Pak? Uang pertanggungan itu adalah warisan lah ya. Kalau misalkan orang tuanya terjadi resiko, dipanggil yang maha kuasa. Oke, baik. Jadi ibarat kata misalnya nih, ya amit-amit terjadi meninggal di tengah perjalanan si anak sedang melakukan pendidikan, masih gitu ya? Masih pendidikan, jadi gitu. Ada yang menanggung gitu ya, yang melanjutkan dana pendidikannya. Betul ya. Jadi saya lanjutkan tadi ya, Tik ya. Jadi uang pertanggungannya contohnya tadi ya, kalau misalkan terjadi resiko pada orang tuanya ya, yang namanya resiko kita nggak tahu lah, Tik, apalagi zaman sekarang ya, kecelakaan di mana-mana gitu ya. Ini uang pertanggungannya dibikin 100 juta. I see. 100 juta ya. Terus masa bayar preminya karena anaknya tadi masih baru lahir ya, atau baru direncanakan. Ini masa bayar preminya sampai dengan 18 tahun. Oke, berarti ya paling nggak sampai anaknya itu masa kuliah ya, Pak ya? Iya, masuk kuliah dan nanti masa kuliahnya juga masih di cover gitu ya. Apa yang didapat nanti ya pada saat nanti anaknya 6 tahun masuk apa? 6 tahun. Elementary school SD ya kan? Elementary school ya, atau sekolah dasar. Ya, itu maksudnya. Oke. Kalau masuk sekolah dasar ya nanti anaknya itu akan dapat 10% dari 100 juta. Berapa kira-kira itu? 100%, 10% dari 10 juta. Boleh kalkulator dulu nggak nih, Pak? Ya kan gampang lah, 10 juta. Berhitung aja susah ya? Iya, jadi dapatnya 10 juta. Oke, 10 juta jawabannya. Aman. Terus masuk SMP usia 12 tahun ya, dapat 20% dari 100 juta. Berapa itu? 20 juta. Iya, ya. Aduh, ternyata pinter loh, Tik. Terima kasih. Baik, lanjutkan. 15 tahun, ya usia 15 tahun masuk SMA, dapat 30%. Berapa jadinya? 30 juta. 30 juta, betul. 18 tahun masuk kuliah, dapat 60%. Dapat berapa? 60 juta. 60 juta, lumayan kan? Lumayan banget. Oke, terus kalau anaknya ya, dari usia 19, 20, 21, 22, 23, sampai anaknya usia 23 tahun, itu tiap tahun ya, dia akan mendapatkan 25% dari 100 juta tadi. Berapa? 25 juta dong, Pak. 25 juta setiap tahun. 19 tahun, 20, 21, 22, sampai 23. Mudah-mudahan udah selesai kuliah ya. Itu dapat 25 juta. Padahal masa bayarnya tadi hanya sampai 18 tahun saja. 18 tahun loh masuk ya. kuliah, betul. Ya, betul. Tapi 19 sampai 23 masih dapat 25 juta. Keren nggak, Tik? Ini sangat menarik sekali teman MNC gitu ya. Betul. Karena kalau menurut saya sih yang namanya dana seperti ini, kita kan nggak tahu gitu ya, Pak. In case umur kita juga nggak ada yang tahu gitu kan. Terus nanti misalnya tuh yang namanya pada saat kuliah nanti kita juga nggak tahu ada biaya-biaya apa lagi yang muncul gitu. Jadi sangat membantu sekali gitu. Dan sebenarnya nih teman MNC ya, kalau menurut saya
sangat bagus. Kenapa? Karena ibarat kata nih, kalau yang namanya dana pendidikan, kita tuh nggak tahu gitu loh. Nanti kadang-kadang kan kalau dana pendidikan itu kita adalah uang buku gitu kan. Iya, adalah ada tambahan lagi itu. Mungkin ekstrakurikuler yang harus diikutin. Nah, ini yang kayak gini-gini tuh bisa kita persiapkan dari dini gitu. kayak gitu dari sekarang. Dan kalau misalnya mau perhitungannya lebih bagus lagi, kita bisa juga nih melihat, oh kurang lebih pada masa saat ini, misalnya anak saya masih baby gitu ya. Nanti 5 tahun ke depan kita tambahkan saja misalnya inflasi per tahun kurang lebih seperti berapa gitu ya kan. Gitu. Jadi andai kata misalnya biaya sekarang 2 juta nih masuk SD gitu kan. Uang sekolahnya ya mungkin kalau sekolah-sekolah internasional bisa sampai 10 sampai 20 juta ya betul, untuk biaya masuknya. Jadi kita tambahkan saja 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan. Mungkin kita bisa hitung uang pertanggungan yang dibutuhkan oleh teman MNC berapa. Karena uang pertanggungan nanti, besarnya uang pertanggungan akan menentukan tahapan pendidikannya tadi. Betul. Beasiswanya tadi, keluarnya berapa. Betul sekali, gitu. Pak. Jadi kalau menurut saya sih ini keren banget produknya. Dan lebih kerennya lagi kayak gini, Tik ya. Kalau ya namanya resiko tadi kita nggak tahu ya. Misalkan 6 tahun ya, tadi anak usia 6 tahun sudah dapat 10 juta dong tadi. Betul. Usia 7 tahun ternyata ya orang tuanya terkena resiko. Oke. Ya, ternyata resiko. Apa sih yang didapat oleh ahli warisnya? Kira-kira apa? Tadi bukannya dapat uang pertanggungan? Dapat uang pertanggungan pertama 100 juta. Terus masih bayar premi lagi nggak? Enggak dong. Harusnya udah enggak kan? Memang enggak. Memang enggak. Bukan harusnya, memang enggak. Terus tahapannya pada saat masuk SMP, SMA sampai kuliah berakhir, keluar enggak? Keluar. Itulah bagusnya produk ini. Udah nggak bayar premi, dapat UP, tahapannya keluar. Artinya apa? Pendidikan anak pasti terjamin. Betul. Uang tetap ada mengalir untuk biaya pendidikan. Bagus banget ini produk. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya ini buat para orang tua gitu kan. Memang salah satu produk yang menjadi unggulan ya seperti UDS ini kalau menurut saya sih gitu. Karena dan ini pasti dapat gitu. Pasti ya. Jadi nggak terpengaruh sama inflasi atau harga saham yang naik turun enggak. Ini pasti dapat. Ya, ini menarik banget sih kalau menurut saya sangat gitu ya. Sangat menarik. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan supaya teman MNC bisa lebih gampang lagi nih, kita punya 3 berarti ya Pak ya? 3 apa tuh? 3 keunggulan dari produk ini. Pastinya dong dari produk iya dong, dari produk ini. Iya. Kan? Yang pertama apa? Boleh dilihat Pak. Oke, keunggulannya yang pasti adalah dananya pasti, ya dong. Betul. Dananya pasti. Kemudian yang kedua itu udah pasti yang namanya. Kan tadi saya ada yang pertama ya kan teman MNC. Yang kedua harusnya Bapak dong ya kan. Bener nggak? Jadi udah pasti tadi ya. Tahapannya juga udah pasti. 6 tahun, 12 itu pasti akan keluar uangnya. Iya. Dan dijamin pasti keluar gitu ya. Jadi nggak abal-abal lah, kadang kan ada ya di luaran sana. Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng ya. Ada yang luaran sana, katanya ini asuransi pendidikan kayak gitu ya. Nanti tahun ke-10, Pak Amin dapat 10 juta. Begitu saya cairkan di tahun ke-10, ternyata nggak 10 juta. Baik. Kalau ini enggak, pasti. Ya, jadi tadi contohnya ya, kalau uang pertamanya 100 juta, tahun ke-6 dapat 10 juta itu pasti Tik. Gitu. Bagus banget. Bagus banget sih ya. Banget. Kalau menurut saya sih bagus banget. Iya. Dan sebenarnya yang paling penting nih kalau menurut saya namanya proteksi jiwa itu penting banget dimiliki atau misalnya dimiliki oleh kepala keluarga gitu. Memang kepala keluarga itu kan bisa jadi bisa somehow kadang-kadang ibunya langsung atau mungkin bapaknya langsung. Betul. Jadi sangat penting banget. Kenapa kalau misalnya nggak ada yang namanya jaminan proteksi gitu. Ketika nanti dia terjadi apa-apa udah nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Iya gitu. Dan jangan salah Tik. Tadi kan saya contohkan di sini usia anaknya 0 tahun. Gimana kalau anaknya udah gede bisa nggak sih masuk? Iya. Berarti ada batasan umur nggak nih Pak kalau buat anaknya masuk? Jadi kalau batasan umur sih kita maksimal ya 15 tahun untuk usia anaknya. Jadi kalau usia anaknya sekarang masih 5 tahun, 6 tahun. SMP ya Pak ya? Iya SMP masuk SMA. Masih bisa loh. Masih bisa masuk. Betul. Ya cuma bayarnya nanti cukup 3 tahun aja berarti kalau. Karena dia sampai usia 18. 18 gitu. Jadi 18
dikurangi usia anaknya, itu adalah masa bayar preminya. Betul, betul. Ya. Kalau anak Tika sekarang udah berapa tahun? Masih kecil. Ya berapa tahun masih kan ada SD. umurnya. Ya Berapa kan? tahun? Aku udah prospek Masih. nih. Aduh, saya langsung di ini ya. Oh, pasti. Berapa tahun? Berapa tahun? 6 Saya tanya. Bapak. 6 ya. Galak ya gurunya. Oke, baik. 6 ya, kalau berarti masuk ke United Dana Siswa berarti 18 tahun dikurangi 6. Masa bayar preminya adalah berapa? 12 tahun. 12 tahun ya. Oke. 12 tahun kalau misalkan baru 6 tahun ya. Kan setelah 2 tahun baru keluar tahapannya ya. Berarti 6, 7, 8 ya. Tapi enggak, di sini langsung masuknya nanti ke usia yang ke-12, masuk SMP. Oh, karena dia sudah melewati tahapan SD-nya. Ya, langsung dapat kalau misalkan tadi 100 juta, langsung dapat yang 20 juta. Nah, kalau menurut saya nih nggak usah banyak mikir lagi, betul. Ya kan? Nggak usah. Kalau bujangan, lu banyak punya teman bujangan kan? Banyak juga. Suruh masuk ini juga bisa. Oh, kok bisa? Ya iya, kita nggak perlu anak deh. Nanti tahapannya masuk ke dia, kantongnya dia. Oh, jadi ibarat kata kayak nabung lah ya? Iya, dan nabung dan pasti. Oh. Jadi kalau buat saya sih ini fleksibel banget. Sangat. Betul, sangat kan? Fleksibel. Jadi selain produknya menarik, terus fleksibel, terus juga pasti, ya kan? Jadi banyak banget keunggulannya. Dan nggak usah banyak mikir lagi nih teman MNC Live, segera kita lakukan pembeliannya. Nah, belinya gimana nih Pak caranya? Kalau beli sih tinggal telepon aja lah nanti ke CS. Nanti boleh, kan CS, boleh. Kita hubungin langsung. Jadi teman-teman MNC Live tinggal hubungin CS ya. Bilang aja nomor HP-nya berapa, nanti dari kami akan hubungin balik. Gitu. Nomor teleponnya berapa? CS ya, 1500-899 extension 1. Iya. Oke. Dan kalau misalnya masih penasaran nih, atau mungkin teman MNC yang, aduh saya kalau telepon kayaknya lama gitu ya, segera hubungi langsung aja ke Instagramnya MNC Live. Bisa di DM langsung. Bisa di DM langsung, gampang gitu aja. Ya langsung kita hubungin. Tapi jangan lupa ya, sertakan nomor HP-nya biar kita bisa langsung hubungin langsung. Boleh. Nanti tinggal DM aja nama dan nomor teleponnya, langsung kita hubungin gitu. Iya, Jadi nggak perlu mikir lagi, nggak perlu susah lagi. Pokoknya gampang banget cara belinya. Ya, cara belinya gampang, produknya bagus, kurang apa lagi coba? Nggak ada yang kurang sih Pak. Kurang cepat membeli. Oke. Ya, betul. Benar. Jadi teman MNC Live segera beli United Dana Siswa. Oke. Ya. Kita ulang lagi ya, namanya United Dana Siswa. Atau disingkat UDS. Kurang ragu. UDS ya kan, United Dana Siswa. Jadi pastikan membeli United Dana Siswa. Karena pendidikan anak sangatlah penting buat kita. Dan biaya pendidikan anak sangat pasti. Betul. Jadi pastikan selalu beli United Dana Siswa. Thank you. Thank you. Oke, baik. Teman MNC Live, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya MNC Live. Oke, please like and subscribe. Oke, jangan lupa. Karena bakalan banyak banget info-info menarik yang bisa didapetin langsung. Dan kalau misalnya gini, aduh aku pengen dong topiknya tentang ini, boleh ya kan? Boleh DM, boleh komen di MNC Live punya IG atau mungkin juga di YouTube-nya. Oke. Jangan ragu-ragu karena kita pasti akan bahas topik-topik yang ada hadiahnya nggak sih Mbak? Ada, ditunggu aja nanti. Oke. Karena kita banyak banget yang emang bakalan kita ceritain Pak. Nggak cuma masalah pendidikan aja. Betul. Ini baru salah satunya. Betul banget. Oke, sekian dari kami ya kan ngobrol-ngobrol santai hari ini atau yang biasa kita sebut dengan Sabi Kuy, ya kan? Sambil santai kuy. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Bye bye teman MNC.